Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali pembacaan firman Tuhan. Nats renungan untuk kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini. Senin tanggal 24 Februari 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Efesus, pasal yang keempat ayat 22. Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Demikian firman Tuhan. Kita harus menanggalkan manusia lama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam realita kehidupan di dunia ini, kita diperhadapkan pada dua sisi kehidupan, yaitu hidup lama dan hidup baru. Kita tidak dapat memiliki keduanya jika kita masih mempertahankan kehidupan lama. Tidak mungkin kita mendapatkan hidup baru. Sebaliknya, jika kita mau hidup baru, kita harus membuang atau menanggalkan manusia lama kita. Efesus 4 ayat 22 mengatakan bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Di sini Rasul Paulus berbicara dalam bahasa kiasan, seperti pakaian. Menanggalkan pakaian yang lama dan mengenakan pakaian yang baru. Sifat yang bobrok, segala keinginan yang berdosa, adalah nafsu yang menyesatkan. Nafsu itu menjanjikan kenikmatan, namun membawa sengsara. Dan jika tidak ditanggalkan, akan membawa pada kebinasaan. Mengenakan pakaian yang baru artinya hidup kita mengikuti dan menuruti kehendak Tuhan dan tetap ada dalam kasih Tuhan, sehingga memungkinkan kita, umat ciptanya, menghadirkan shalom Tuhan bagi kita dan sesama dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang kekasih, oleh sebab itu, semua kehidupan lama yang berbau dosa harus kita tinggalkan. Seperti pakaian lama yang sudah malu kita pakai, marilah kita hidup baru, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itulah yang dikenan Tuhan dalam hidup semua orang yang percaya dan yang mengasihinya. Manusia yang diciptakan dalam Adam telah binasa oleh karena dosa dan ketidaktaatan Adam. Adam telah melanggar hukum Allah, sehingga mengakibatkan semua manusia mati, dan manusia ada dalam murka Allah. Supaya manusia keluar dari kebinasaan yang mematikan, maka manusia perlu diperbaharui atau meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru.
bagaimana memperbaharuinya, yaitu dengan diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Inilah yang disebut sebagai ciptaan baru. Dalam Kristus Yesus, orang percaya telah diciptakan kembali untuk menjadi serupa dengan Dia. Penciptaan kembali dalam Kristus Yesus menjadi starting point bagi kehidupan orang percaya. Penciptaan dalam Kristus Yesus sebagai langkah awal untuk menjalani hidup dalam kehendak Tuhan. Manusia yang mati telah dihidupkan dalam Kristus Yesus. Demikian halnya dengan cara hidup lama yang Paulus ingin kita singkirkan dari hidup kita. Mengapa begitu sulit untuk menanggalkan pakaian dari cara hidup lama kita? Alasannya adalah kita merasa nyaman dengan cara hidup lama kita. Dan kita hanya mengingat hal-hal baik dari kehidupan lama itu. Inilah sebabnya kita mudah kembali kepada cara hidup lama. Pakaian baru terasa aneh. Pakaian baru terasa kaku. Pakaian itu tidak terasa pas. Namun Paulus memberi kita gambaran bahwa kita perlu menyingkirkan pakaian lama ini. Mungkin kita merasa bahwa pakaian lama kita terasa nyaman dan kita memiliki perasaan sayang. Namun nats ini mengingatkan kita bahwa kita harus membuang pakaian lama ini. Kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang rusak dan menipu. Kita harus melihat bahwa pakaian itu tidak membantu kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan kepada kami pagi ini. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami meninggalkan manusia lama yang penuh dengan dosa dan kerusakan. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi bekal hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.